Halo, kali ini saya akan mencoba membawakan 10 tips memulai usaha kecil dan bagaimana usaha kecil yang kita jalankan itu dapat meraih kesuksesan bersama dengan saya Herbert Anthony. 10 tips memulai usaha kecil dan meraih sukses. Nah, coba kalau misalnya kita melihat tokoh-tokoh sukses seperti Bill Gates ya, pasti kita akan tergiur dengan kekayaan mereka atau hasil yang telah mereka capai. Tapi sadarkah kita ketika mereka itu mencapai kesuksesan itu, mereka itu semua dari usaha yang kecil. Namun dengan kegigihan mereka akhirnya dapat menghasilkan seperti yang kita lihat saat ini. Dan satupun dari mereka tidak ada yang menduga akan mencapai keberhasilan seperti saat ini. Nah, 10 tips memulai usaha kecil dan meraih sukses. Ada 10 aturan untuk memulai usaha kecil. Nanti kita akan lihat daftarnya apa aja yang perlu diikuti sebagai aturan dalam memulai usaha kecil sehingga kita boleh mendapatkan suatu kesuksesan. Kita bisa buat list ini sehingga kita dapat menyadari akan kelemahan ataupun kelebihan kita sehingga nanti kita tidak tergila-gila untuk mencari impian yang dahsyat dan berbisnis namun tidak tercapai. Ya, yang pertama itu adalah memang kita harus lebih realistis dalam memulai bisnis. Ya, optimis sih boleh, tapi realistis itu penting. Saat mencoba model bisnis, coba lihat ke sekeliling dan cari contoh sukses dari model bisnis yang kita kehendaki. Lalu itu yang kita pelajari. Bila kita tak dapat menemukan, entah kita yang luar biasa jenius atau mungkin model bisnis yang akan kita tekuni tidak bakal berhasil di dunia nyata. Nah, ini kita harus realistis. Sekali lagi memang optimis itu perlu, tapi realistis itu juga harus. Yang kedua adalah sedapat mungkin jangan menginvestasikan uang sendiri. Artinya memang kita harus mencoba dengan berbisnis dengan orang lain ataupun menjalin kerja sama dengan orang lain. Bagaimana kita meyakinkan orang lain sehingga kita mendapatkan dukungan atau investasi modal dari rekan bisnis yang bersama dengan kita. Ini akan memudahkan kita untuk memulai bisnis yang sedang kita jalankan. Atau yang kedua, kita mencari grup, tergantung jenis bisnis kita. Kita bisa mencari grup ataupun komunitas yang memiliki kesamaan terhadap bisnis kita. Nah, siapa tahu memang mereka juga bisa membantu kita sehingga kita mendapatkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, yang perlu diingat juga ketika kita memulai bisnis kita yang kita ini dalam memulai ya, maka mau gak mau kita harus memperbudak diri kita sendiri. Dalam tanda petik memperbudak diri sendiri itu adalah kerja keras. Nah, bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita harus lembur, ya, kita melupakan keuntungan pribadi. Nah, jika kita sudah memiliki karakter seperti itu, maka kita boleh dikatakan sebagai orang yang mampu untuk terlibat dalam wirausaha, karena ini adalah modal yang dibutuhkan, ya. Karena sebelum kita mampu membayar karyawan, maka kitalah yang sebagai bos, kitalah yang sebagai karyawan, kitalah sebagai office boy, dan kita melakukan semuanya. Itu memerlukan suatu kerja keras. Kemudian yang keempat adalah kita harus menghargai waktu. Ya, bagaimanapun kita harus hargai. Apakah waktu kita itu 20.000 per jam, 10.000 per jam, 50 atau 5.000 sekalipun, kita harus tetap hargai. Dengan begitu kita dapat mengukur berapa waktu yang kita telah berikan untuk menjalankan bisnis tersebut, sehingga kita tahu berapa minimal yang harus kita dapatkan yang seharusnya
dari bisnis tersebut. Nah, cobalah kita untuk tetap selalu menghargai waktu. Karena meskipun kita dalam poin 3 tadi, kita menjadi budak, dalam tanda petik artinya kerja keras, tetap secara ekonomi juga budak itu dianggap harus memiliki nilai ekonomi. Nah, setelah kita nanti memiliki bisnis yang mulai berjalan, sudah mulai ada penghasilan, maka kita nanti akan mulai merekrut karyawan. Nah, di dalam merekrut karyawan, kita memang harus berhati-hati dan selektif. Jangan dilakukan tergesa-gesa sehingga berakibat kepada kita mendapatkan karyawan yang tidak potensial. Nah, di sini kita memang harus benar-benar selektif, mengenal calon karyawan kita, sehingga kita nanti bisa mengajak karyawan kita itu untuk meraih visi yang telah kita siapkan. Kemudian adalah poin yang keenam adalah jual kelebihannya bukan harganya. Nah, terkadang banyak orang yang menganggap bahwa dengan membanting harga maka dia akan mendapatkan pasar. Itu salah. Jadi kita tidak melakukan seperti itu, tetapi yang kita lakukan seharusnya adalah bagaimana kita dapat menjual kelebihan dari produk yang ada sehingga kita dapat bersaing dengan produk-produk sejenis karena kita memiliki kualitas, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian yang ke-7 adalah ketahui angka dasar. Maksudnya di sini adalah kita harus menghitung dari mulai sewa toko, listrik, asuransi, karyawan, sampai harga tinta printer, kertas pajak, dan lain-lainnya. Semua kita hitung sehingga kita dapat menghitung berapa seharusnya pendapatan minimum yang harus kita capai dalam satu hari. Nah, jika pendapatan minimum itu tidak kita capai, maka kita perlu untuk memikirkan ulang tentang bisnis yang sedang kita jalankan atau yang akan kita jalankan. Nah, poin yang ke-8 adalah gunakan teknologi terbaru. Tidak ada bisnis yang dapat berkembang tanpa dibantu oleh teknologi. Ya, berkembang secara lokal oke, tapi kompetitor yang lain pasti tidak akan bisa kita kalahkan. Nah, bagaimana kita dapat bersaing dengan kompetitor yang lain adalah pertama, memanfaatkan teknologi. Karena kita memulai usaha baru, maka teknologi yang kita gunakanlah teknologi yang bukan murahan tapi murah yang ada di pasaran. Ya, kalau misalnya itu secara spesifik mungkin teknologinya pasti akan lebih mahal. Tapi kalau sudah teknologinya itu sudah menjadi terjual di pasaran, maka teknologi itu pasti akan rendah biayanya. Poin yang ke-9 adalah perlakukan vendor dengan baik. Nah, ini memang di setiap usaha apapun kita harus memperhatikan vendor, memperlakukan vendor itu dengan baik, vendor ataupun supplier kita, sehingga dengan memperlakukan vendor kita dengan baik, kita dimungkinkan untuk mendapat keuntungan ataupun fasilitas lain yang dapat diberikan oleh vendor atau supplier kepada kita. Mungkin itu diskon, berupa diskon, atau gratis untuk pengiriman, atau banyak lagi yang fasilitas yang lainnya yang mungkin kita akan dapatkan ketika kita menjaga hubungan baik dengan vendor. Terus yang ke-10 adalah jadilah yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, pasti harus kita lakukan yang terbaik. Kenapa? Ini penting. Ketika kita melakukan dengan setengah-setengah dan itu gagal, maka kita kehilangan 100% plus 100% ataupun lebih. 100% pertama adalah modal kita yang hilang, waktu kita yang hilang, dan 100% atau lebihnya itu adalah potensi keuntungan yang seharusnya kita dapatkan.
Nah, tetapi ketika kita melakukan dengan serius dan benar-benar dengan sepenuh hati kita lakukan, maka pastilah kita lakukan yang terbaik. Nah, ketika kita melakukan yang terbaik, maka secara otomatis itu akan menyebar ke banyak orang. Ya, ini adalah kekuatan daripada mulut untuk menyebarkan banyak informasi kepada orang bahwa produk yang kita jalankan atau jasa yang kita jalankan itu sangat baik atau dinilai baik oleh orang lain. Nah, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi kita di dalam mengembangkan bisnis yang sedang kita jalani. Demikian 10 tips untuk memulai usaha supaya kita bisa berhasil. Terima kasih, semoga berhasil menjalankan bisnis yang sedang dijalani. Sampai ketemu dalam video saya berikutnya. Terima kasih.